dan selamat datang untuk beribadah Bapak Ibu Saudara-saudari. Meskipun kita beribadah secara online dan di rumah masing-masing, saya percaya bahwa anugerah Tuhan senantiasa berada dalam kasih kita, dan kita mau beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengambil saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita semuanya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian yang mengatakan, sungguh besar setiamu, kutinggikan Engkau. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang pada pagi hari ini kiranya datang atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Jemaat silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Jemaat, kita akan menyanyikan pujian sukacita yang mengatakan aku bernyanyi bahagia. Pada hari ini terdapat dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24. Terdapat dalam Kejadian 2 pasal 2 ayat 24. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Kejadian pasal 2 ayat 24.
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Sekali lagi saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Kita akan meresponi nas pembimbing pada hari ini dengan pujiannya mengatakan, Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Mari kita masukkan kita untuk bersama. Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya di dalam kitab Mazmur pasal nomor yang ke-100 ayat 1 dan sampai ayat yang ke-5. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat boleh buka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-100 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini untuk kita semuanya. Judul perikop, Pujilah Allah dalam baiknya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Bapak Ibu jemaat, kita akan berdoa, mengakui, memohon kepada Tuhan untuk setiap perbuatan, setiap kesalahan kita di dalam minggu ini, di dalam minggu lalu, bahkan dalam 1 bulan kemarin dan setengah bulan ini. Kita mau mengakui setiap perbuatan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita menyanyikan pujian yang mengatakan, selidiki aku, lihat hatiku. Yesus
bersyukur karena kebaikan-Mu yang begitu luar biasa, sehingga kami ada hari ini. Semua itu karena anugerah-Mu, Tuhan. Ampuni setiap kesalahan perbuatan kami, Tuhan, yang tidak menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami semua, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, di dalam nama kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan, apapun yang terjadi dalam kehidupanku ini, Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita satukan hati dan berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami siap untuk diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi kami dengan hikmat dan kuasa yang datang daripada Tuhan, sehingga firman Tuhan pagi hari ini tidak terlewatkan. Tapi biarlah firman itu boleh bertumbuh berakar di dalam hidup kami, hati kami, sehingga hari demi hari kami boleh menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam Kristus. Berfirmanlah pagi hari ini bagi kami. Kami siap untuk diberkati dengan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamakan perempuan karena ia diambil dari laki-laki. Demikian jauh bacaan firman Tuhan pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mau memelihara firman itu dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema khotbah pagi hari ini adalah perbedaan pria dan wanita. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan memang berbeda. Tujuan Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan adalah agar manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi perlu diingat bahwa gambar dan rupa dan petah Allah itu menjadi rusak diakibatkan karena dosa. Oleh karena itu, Tuhan Yesus Kristus datang untuk memulihkan gambar dari manusia, agar manusia menjadi serupa dengan Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah harus membuat dari tanah liat.
Allah berkarya dan turun tangan untuk menciptakan manusia. Karena manusia adalah karya seni Allah yang tertinggi, yang terbaik, yang biasanya disebut dengan peta dan gambar Allah. Hal yang paling menarik adalah bagaimana Allah menciptakan wanita. Kenapa Allah tidak menciptakan wanita itu serupa sama dengan cara Allah menciptakan laki-laki? Kenapa Allah tidak mengaduk tanah liat dan membentuk wanita serta menghembuskan nafasnya kepada wanita tersebut? Melainkan Allah menciptakan wanita dengan cara yang sangat unik, cara yang berbeda, cara yang sangat indah. Firman Allah mengajarkan bagaimana wanita diciptakan. Kejadian 2 ayat 21 sampai 23 bacaan firman Tuhan yang kita baca. Apa yang Allah ajarkan kepada kita mengenai kisah ini? Tulang rusuk, saya menafsirkan bahwa ada sesuatu yang diambil dari laki-laki, yaitu tulang rusuk. Dan dari tulang rusuk tersebut dibangunlah, diciptakanlah seorang wanita yang pada akhirnya diberi nama Hawa. Pada intinya ada sesuatu yang diambil dari laki-laki, sehingga hal itu tidak ada lagi pada pria, tetapi ada di wanita. Dengan demikian jelas bagi kita bahwa memang benar laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda. Berbeda bukan untuk menjadi sama, tapi berbeda untuk menjadi satu. Karena apabila Bapak Ibu mencari sampai ke ujung dunia, sampai ke manapun, Bapak Ibu tidak akan pernah menemui seorang pun sama. Tetapi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan memang berbeda untuk menjadi satu. Amin. Adapun perbedaan itu berbicara tentang soal psikologis, temperamen, kebiasaan, emosi, pola pikir, perhatian, dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan memang berbeda sebagai suatu keunikan dan keindahan yang tidak pernah ada pada ciptaan yang lain. Oleh karena itu pernikahan adalah bersatunya pria dan wanita untuk menjadi satu dan bukan untuk menjadi sama. Adapun perbedaan pria dan wanita dapat membantu kita untuk mengetahui dengan jelas pasangan kita dan menerima pasangan kita apa adanya, sebagaimana Kristus menerima manusia apa adanya. Untuk itu marilah kita perhatikan perbedaan apa saja yang dimiliki oleh pria dan wanita yang diciptakan Allah dengan cara yang berbeda. Yang pertama, perbedaan pikiran dan perasaan. Penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pria memiliki otak kiri yang lebih dominan atau lebih berkembang daripada otak kanannya. Dalam melakukan suatu pekerjaan, pria lebih mengutamakan pikiran, sehingga banyak pria suka menekuni kesenian, musik, tarian, drama, melukis, dan bahkan cukup memiliki perasaan yang kuat karena hal-hal tersebut di atas merupakan suatu terapi yang baik untuk mengembangkan otak kanannya. Mayoritas pria hidup dengan 60-80% menggunakan pikiran dan perasaan hanya 20-40%. Otak kiri berhubungan dengan pikiran, berhubungan dengan kemampuan untuk menganalisa sesuatu, termasuk menghitung, termasuk matematika, termasuk angka. Sementara otak kanan berhubungan dengan intuisi, empati, dan simpati, atau dengan kata lain perasaan. Sehingga kebanyakan wanita seringkali melupakan emosinya dengan cara menangis. Wanita seringkali meluapkan amarahnya, emosinya dengan cara menangis. Dan dengan cara menangis, sebagian masalah yang ada di wanita teratasi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanya banyak bapak-bapak jangan kasar dengan istri. Karena umumnya wanita atau istri akan meluapkan emosinya dengan menangis. Hal ini akan mengakibatkan bahwa anak perempuan kalau dikasarin pasti nangis, sementara anak laki-laki tidak akan nangis. Tapi dia akan bertanya, kenapa harus terjadi? Kenapa demikian?
Itu bedanya laki-laki dan perempuan. Sedangkan wanita 70% menggunakan perasaan dan pikiran, hanya 20%. Ada beberapa contoh berkaitan dengan pikiran dan perasaan. Suatu ketika seorang laki-laki berkata kepada istrinya, "Pasangan saya tidak memikirkan apa yang saya pikirkan." Sementara sang istri berkata kepada suaminya, "Suami saya tidak merasakan apa yang saya rasa." Ketika suami berkata, "Saya pikir dan setelah saya pikir, alangkah lebih baiknya kita pindah dari tempat ini." Tetapi istrinya berkata demikian, "Tetapi saya rasa lebih enak kita tinggal di tempat ini. Saya rasa lebih enak daripada kita pindah ke tempat lain." Di sini jelas bahwa pria mengandalkan pikirannya, sementara wanita menggunakan perasaan. Ketika istri tidak tahan melihat anak atau melihat karyawan dan tetangganya yang bersikap tidak baik, dia akan berkata kepada suaminya, "Pak, lakukanlah sesuatu." Tetapi suaminya berkata, "Sebelum melakukan sesuatu, pikirkan baik-baik." Dan istrinya akan segera marah dan berkata, "Bapak sih pikir-pikir melulu. Lakukan sesuatu. Bapak nggak sayang saya. Bapak nggak rasakan apa yang saya rasa." Itulah wanita. Dan seorang wanita ketika datang kepada suatu ketika ada seorang ibu datang dan berkata, "Bu, suami saya selingkuh." Lantas saya bertanya, "Dari mana ibu tahu?" Apakah ibu melihat? Atau bagaimana ibu bisa tahu kalau suaminya selingkuh? Ibu ini berkata kepada saya, "Saya tidak melihat, tapi saya rasa. Apa yang saya rasa itu benar akan terjadi." Tetapi saya berkata kepada ibu tersebut, saya bilang, apa yang kita rasa belum tentu benar. Di sini jelas bahwa wanita selalu mengandalkan perasaannya. Dia berkata bahwa perasaan itu selalu akan benar, padahal belum tentu benar. Nah, suatu ketika ada pasangan muda-mudi, ketika mereka masih pacaran, yang namanya pacaran, mereka akan memiliki hobi yang sama, selera yang sama, cita-cita yang sama, dan lain sebagainya. Tetapi ketika memasuki sebuah rumah tangga, mulai ada perubahan. Tadinya laki-laki di bulan Februari biasanya dia datang membawa seikat kembang merah, dia berlutut di depan pasangannya dan dia memberikan kembang itu kepada pasangannya. Tetapi ketika memasuki rumah tangga, suaminya datang tidak membawa kembang dan memberikan kepada istrinya, tapi suaminya membawa satu kantong plastik kembang pepaya. Dia memberikan kepada istrinya dan berkata, "Masaklah dan makan." "Loh, Papa nggak makan?" "Saya udah makan, Ma." "Makan di mana?" "Di kantor." "Enak nggak?" "Ya enak." Itu terjadi beberapa perbedaan. Bapak Ibu, kita melihat bahwa perempuan menggunakan perasaannya yang dominan, sementara laki-laki menggunakan pikirannya, dan hal ini tidak akan ada titik temunya. Dan semuanya ini akan menjadi satu hal yang bersatu di dalam Kristus jika kita bersatu dan memandang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pikiran dan perasaan seringkali membuat orang jatuh. Seringkali laki-laki dominan dan hanya kasar dengan perempuan karena mengandalkan pikirannya. Tapi seringkali juga wanita mengandalkan perasaannya. "Bapak nggak rasa apa yang saya rasa." Nah, itu hal yang pertama yang harus kita ingat. Perbedaan yang pertama. Perbedaan ini bersifat alkitabiah yang diajarkan oleh Alkitab. Ada pikiran, ada perasaan. Itu hal yang pertama. Yang kedua, perbedaan yang kedua yang harus kita ingat pagi hari ini adalah telinga dan mata. Sebuah survei membuktikan bahwa wanita pada umumnya kuat di telinganya.
sementara pria kuat di matanya. Pria tidak kuat di mata. Pria kuat di matanya sehingga banyak laki-laki akan berbicara panjang lebar dan dia tidak akan kuat untuk mendengar apa yang dibicarakan oleh pasangannya. Laki-laki sering kali mendengar cerita yang panjang dia akan bosan karena laki-laki tidak kuat di telinganya. Tapi laki-laki kuat di matanya. Sehingga seringkali orang berkata bahwa laki-laki mata keranjang. Kenapa dikatakan mata keranjang? Karena pikirannya, matanya selalu diarahkan ke keranjang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pria seringkali tidak tahan mendengar apa yang dibicarakan oleh istrinya atau pasangannya. Sehingga seringkali pria selalu memotong apa pembicaraan yang disampaikan oleh pasangannya. Pria hanya selalu ingin berkata langsung to the point, apa maksudnya, apa maunya, langsung saja. Tapi beda dengan wanita. Wanita ingin untuk didengarkan oleh suaminya. Sehingga seringkali wanita memberikan cerita, dia seringkali ada masalah, dia seringkali meluapkan kepada suaminya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang namanya wanita, dia suka dengan cerita. Wanita suka dengan isu. Wanita suka dengan gosip. Itu adalah hal-hal menarik yang sering kali banyak wanita kalau belum gosipin orang, itu hatinya tidak nyaman. Hatinya tidak enak. Hari ini sebagai suami, sebagai laki-laki, tugasnya adalah berikanlah sepotong cerita kepada istrinya. Dan ketika suami memberikan cerita kepada istrinya, coba perhatikan reaksi istrinya. Istrinya matanya akan berbinar-binar, matanya akan bercahaya. Dan dia akan berkata kepada suaminya, terus selanjutnya bagaimana? Mengapa? Apa yang terjadi? Tapi apa yang terjadi ketika istrinya bertanya, apa lagi Pak? Apa lagi? Selanjutnya apa? Tahu-taunya suaminya sudah ngorok. Karena apa? Karena suami tidak tahan untuk berbicara baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, para pria tidak kuat di telinganya, melainkan kuat di matanya. Sehingga tidak sedikit laki-laki jatuh. Ingat kisah Daud. Seringkali Daud jatuh dalam hal-hal yang tidak memulihkan Tuhan. Daud jatuh dalam dosa perzinahan. Itulah sebabnya pagi hari ini, gunakanlah matamu untuk hal-hal yang membangun. Gunakan matamu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan gunakan mata untuk hal-hal yang bisa membuat kita jatuh dan tidak bangkit lagi. Bapak Ibu Saudara, beda dengan pria karena tidak kuat di telinganya, makanya banyak pria mengandalkan pikirannya, sehingga pria terkenal ingin menang sendiri. Tapi di tempat ini tidak ada seperti itu. Nah Bapak Ibu, wanita karena kuat di telinganya, makanya jangan heran kalau sehari wanita minimal harus mengucapkan 500 kata. Kalau sehari 500 kata tidak cukup dan belum tercapai oleh wanita, wanita ini akan bete. Betampreman. Dia akan bete, dia akan mudah emosi, dia akan mudah gelisah, dia akan mudah kecewa. Dia mudah sensitif, tersinggung, dan lain sebagainya. Tetapi apabila semuanya tercapai, wanita akan kelihatan bahagia. Wanita akan sukacita, matanya akan berbinar-binar. Salah satu contoh berkaitan dengan mata dan telinga. Istri berkata kepada suaminya, "Pak, dari mana?" "Ya dari kantor, Ma. Mau dari mana lagi?" Itu jawaban suami. Istrinya bertanya lagi, "Sudah makan siang atau belum, Pak?" "Ya sudah lah, Ma. Masa jam segini belum makan?" Itu kata suaminya. "Makan apa ya, Pak?" tanya istrinya. "Ikan bakar, Ma." "Enak ya, Pak?" "Ya enak lah, namanya juga ikan bakar pasti enak." Bapak Ibu, istri bertanya demikian, dia ingin untuk didengarkan.
Dia bertanya bukan berarti supaya makanan itu diberikan kepada istri, tapi istri ingin supaya didengarkan, supaya 500 kata dalam sehari bisa tercapai. Sehingga seringkali istri akan berkata, "Pak," suaminya menjawab, "Apa sih? Pak, apa sih? Papa sayang nggak sama saya?" Mama, anak sudah 3 kok masih nanya. Ya saya sayang lah, Ma. Saya menikah dengan Mama karena saya sayang. Dari sekian banyak wanita hanya Mama yang saya pilih. Itu tandanya saya sayang sama Mama. Saya cinta sama Mama. Ingat bapak-bapak, ingat pria-pria yang masih pacaran maupun yang sudah memasuki rumah tangga. Ingat, wanita bertanya demikian. Dia ingin supaya didengar. Dia ingin supaya suaminya mendengarkan apa pertanyaannya, apa yang dia bicarakan. Oleh karena itu, pria-pria, dengarkanlah pasanganmu jika ia bercerita. Pagi hari ini, tugas pria, berikanlah sepotong cerita. Berceritalah kepada istrimu. Di tempat kerja apa yang dikerjakan, sampaikan kepada istrimu. Di tempat usaha apa yang terjadi, ceritakan kepada istrimu. Hindarilah hal-hal yang tidak enak yang akan terjadi dalam keluarga. Daripada istri cerita kepada tetangga, suami tetangga, dan terjadi hal yang tidak enak, itu kan masalahnya lebih berat. Nah, Bapak Ibu Saudara, telinga dan mata. Wanita kuat di telinga, sedangkan pria kuatnya di mata. Dengar baik-baik, gunakan telinga kita, gunakanlah mata kita untuk memuliakan Tuhan. Dengarkanlah kata-kata yang membangun. Dengarkanlah hal-hal yang bisa membuat orang lain dimotivasi. Gunakanlah mata ini untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu hal yang kedua. Nah, hal yang ketiga, perbedaan yang ketiga yang harus kita pelajari pagi hari ini adalah mulut dan perut. Bapak Ibu, wanita kuat di mulutnya dan pria kuat di perutnya. Sangat mudah untuk membuktikan hal ini. Kenapa saya berkata demikian? Jika dalam sebuah pesta, Bapak Ibu coba perhatikan, jika ada pesta dan di pesta tersebut banyak menu yang dihidangkan dari ujung sampai ke ujung, Bapak Ibu coba memperhatikan. Wanita dia akan keliling dari ujung ke ujung, dia akan mengambil sedikit demi sedikit, dia akan mengambil sedikit dari setiap menu yang ada dan dia akan mencicipinya. Itulah wanita, dia akan keliling. Walaupun itu 500 meter hidangan yang tersedia, dia akan keliling, dia akan mutar. Tapi beda dengan pria. Pria tidak demikian. Ketika ada pesta, pria akan berdiri di depan hidangan dan apa yang ada di depannya itu yang diambil dan dia makan sebanyak mungkin dia akan makan. Kenapa? Karena hanya ingin untuk perutnya kenyang. Beda dengan wanita. Wanita mulutnya itu harus mencicipi dari ujung ke ujung sampai seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika sang pria sudah menikmati hidangan yang ada, dia akan langsung berkata kepada istrinya, "Ayo, kita pulang." Tetapi istrinya akan berkata kepada suaminya, "Pak, tunggu sebentar lagi, 5 menit lagi." Maksudnya adalah, "Pak, belum cukup 500 kata. Belum tercapai 500 kata. Ini baru 200 kata. Bapak harus tahu, mestinya Bapak harus tahu." Nah, Bapak Ibu, hai pria-pria, bapak-bapak, dengar baik-baik. Jika ada istrimu masih berbincang-bincang dengan sesama ibu-ibu, kasihlah kesempatan untuk dia berbincang-bincang. Karena namanya wanita, sehari minimal 500 kata harus diucapkan.
Dan kalau 500 itu belum tercapai, wanita ini akan mudah sensitif. Dia akan tersinggung, dia akan kecewa, emosi, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, contohnya setiap hari Minggu ketika selesai ibadah, saya, Ibu Yayu, Ibu Nova, Ibu Tan, seringkali seperti itu. Sampai-sampai Pak Servius sudah pamit 3 kali, kami mau pulang, kami mau balik ke rumah. Saya belum selesai. Ya itulah wanita. Belum tercapai apa yang harus dicapai, yaitu 500 kata. Dan ketika 500 kata itu sudah tercapai, dengan sendirinya wanita akan berkata, ayo kita pulang. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para pria, para suami, pahamilah istrimu. Sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Beda dengan pria. Kalau suami pulang kerja, istri jangan ajak ngobrol. Itu beda. Ketika suami nyampe di rumah, yang harus istri lakukan adalah siapkan minuman, siapkan makanan, ajak suaminya makan. Jangan ajak ngobrol. Karena pria ketika dia lapar, diajak ngomong, dia nggak akan nyambung. Tapi siapkan makanan dan minuman. Kasih makan sampai dia kenyang. Maka apa yang terjadi ketika diajak berbicara, itu akan nyambung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Suami-suami atau pria, dengarkanlah istrimu ngomong. Demikian maka masalah dari seorang istri 50% sudah teratasi. Kalau kita mendengarkan, cuma mendengarkan saja, itu masalahnya sudah teratasi. Nah, analogis teologis yang saya berikan adalah suami sebagai imam. Dengarkanlah seruan istri. Istri adalah umat. Mari suami-suami sebagai kepala, sebagai imam, dengarkanlah pembicaraan, dengarkanlah apa yang disampaikan oleh istri, apa yang disampaikan oleh anak, apa yang disampaikan oleh orang lain. Berikanlah waktu untuk mendengarkan hal demikian. Ketika kita mendengarkan hal demikian, setiap apa yang menjadi masalah orang yang menyampaikan keluhannya, semuanya akan teratasi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari dalam setiap kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, gunakanlah mulut kita dengan sebaik mungkin untuk memuji Tuhan. Gunakanlah mulut kita untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk menjatuhkan orang, bukan untuk berambisi untuk mencari muka dan lain sebagainya. Tidak. Gunakanlah mulut ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, hal yang paling terakhir, perbedaan yang terakhir yang saya sampaikan pagi hari ini adalah masa lalu dan masa depan. Bapak Ibu, pria adalah orang yang selalu hidup dengan masa depan. Pria adalah orang yang selalu memikirkan hal-hal yang akan terjadi ke depan. Pria adalah orang yang selalu memikirkan rencana ke depan, usaha ke depan, untuk meluncurkan produk-produk yang baru, untuk membuka pos pelayanan dan lain sebagainya. Itu adalah pria. Sementara wanita, dia hidup dengan masa lalu. Apa yang ada di belakang dia, masa lalunya, dia masih simpan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika ada pasangan suami istri yang datang dan konseling. Ketika mereka mulai dilayani, wanita bercerita, "Bu, suami saya menyakiti saya." Lantas saya bertanya, "Kapan ibu disakiti?" Istrinya berkata, "Dulu." "Sudah berapa kali, Bu?" "Dulu, Bu. Dulu, minggu lalu." "Bukan, dulu." "Bulan lalu." "Bukan, Bu. Dulu." "Lantas kapan ibu disakiti?" Nah, rupanya ibu ini, karena namanya istri, dia masih hidup di dalam masa lalu. Rupanya apa yang disampaikan itu adalah peristiwa 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu ketika dia disakiti oleh suaminya, dia masih simpan sampai hari ini. Dan dia tidak melupakan masa lalu itu.
Lantas saya berkata kepada ibu ini, loh kenapa baru sekarang ibu ceritakan? Kenapa baru sekarang ibu menangis? Ini bu, tadi pas kami mau ke sini, kami berantem. Saya teringat lagi peristiwa 5 tahun yang lalu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata seorang istri dia mampu menyimpan masa lalunya bertahun-tahun. Karena memorinya kuat untuk menyimpan hal-hal yang sudah lalu. Beda dengan pria. Pria tidak sanggup untuk menyimpan hal-hal yang sudah lalu. Tapi pria selalu berpikir ke depan. Pria selalu berpikir apa yang harus dia lakukan 5 tahun ke depan. Apa yang harus dia capai. Beda dengan wanita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pria sibuk dan bersemangat serta bergairah untuk memikirkan rencana-rencana ke depan. Apa yang harus dia capai, target apa yang harus dia gapai dan lain sebagainya. Sementara wanita hidup dengan masa lalu. Mari Bapak Ibu, suami istri diciptakan untuk menjadi satu, bukan untuk menjadi sama. Mari hiduplah saling melengkapi satu dengan yang lain. Bagi muda-mudi yang masih menjalani hubungan pacaran, jagalah hubungan itu dengan sebaik mungkin. Jangan hanya waktu pacaran rasanya manis dan enak, tetapi ketika memasuki rumah tangga itu nggak enak lagi. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, istri-istri belajarlah untuk menjadi teman bicara yang baik dengan suami. Belajarlah untuk berdiskusi dengan suamimu. Sebaliknya juga suami, belajarlah untuk lebih berbicara kepada istrimu, pasanganmu, daripada berbicara kepada orang lain. Dan suami-suami, berbicaralah dan mendengarkan apa yang disampaikan istri. Otomatis istri, masalah yang dialami oleh istri sudah mulai teratasi. Siang hari ini, mari jadilah pasangan suami istri yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Marilah jadilah suami istri, pasangan suami istri yang selalu terbuka, yang selalu berdiskusi, yang selalu melayani, selalu berpikir positif untuk bekerja bersama-sama membangun kerajaan surga, bekerja bersama-sama untuk melayani Tuhan. Keluarga adalah dasar untuk membangun sebuah hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Untuk itu siang hari ini, pulanglah ke dalam rumah tangga. Ingatlah, jadilah pasangan suami istri yang diberkati oleh Tuhan. Walaupun kita diciptakan berbeda, berbeda dalam pikiran, berbeda dalam keresahan, berbeda dengan telinga dan mata, berbeda dengan mulut dan perut, berbeda di dalam masa lalu dan masa depan. Tapi kita menjadi satu di dalam Kristus. Ketika kita dipersatukan untuk menjadi satu, bangunlah hubungan yang baik di dalam keluarga. Saya pastikan hubungan yang baik di dalam keluarga jika terbangun, jika dibangun dengan suatu hubungan yang baik, hubungan dengan Tuhan pun pasti baik. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami boleh belajar perbedaan pria dan wanita yang Alkitab ajarkan bagi kami, dan semua ini bersifat Alkitabiah. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan boleh menjadikan kami berbeda untuk menjadi satu, bukan untuk menjadi sama. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Bapa di surga. Kita semua katakan amin. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk semuanya kita berdiri. Kita akan mengakui, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kepercayaan kita. Bersama-sama kita mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk semuanya. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita bersyukur karena kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara boleh transfer di nomor rekening yang ada di layar, dan kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan, sungguh ku bangga Bapa punya anak seperti Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, karena kami sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, mau tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum kami percaya, bahwa Tuhan senantiasa memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati juga persembahan ini, semoga boleh memperluas kerajaan Allah di tempat ini, di GKIN Pelita Dunia. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita akan menerima berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Gunar. Namun kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan, kiranya Engkau memberkati aku. Bapak Ibu, kita sudah sampai kepada penghujung ibadah kita pada hari ini. Kita akan segera mengakhiri. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan beribadah bersama-sama menggunakan media virtual pada hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan kepadamu. Terima kasih juga untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang menunggu, yang menantikan berkat-berkat Tuhan. Kiranya Engkau melimpahi berkat kepada mereka masing-masing. Yang sakit Engkau jamah, Engkau berikan kesembuhan. Yang kekurangan Engkau limpahi dengan berkat Tuhan. Yang punya masalah Engkau tolong masalah mereka. Terima kasih Bapa di surga. Anak-anak kami yang studi Engkau memberkati mereka. Yang kuliah Engkau juga memberkati mereka. Yang bekerja Engkau memberkati mereka.
Kami para orang tua Engkau juga memberkati kami satu persatu, supaya kami juga semakin semangat dan dengan hikmat Tuhan kami mendidik anak-anak kami supaya mereka boleh tercapai apa yang mereka cita-citakan. Terima kasih Bapa di surga, berdoa juga untuk bangsa dan negara ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara ini, mulai dari presiden, wakil presiden, dan seluruh jajarannya, para menterinya, secara khusus dalam mengatasi penyebaran COVID-19 ini, supaya semua program berjalan dengan baik, dan pada akhirnya menjadi doa kami, COVID-19 ini segera berhenti, virus corona ini segera sirna. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah Tuhan doa kami, semua doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang Bapak Ibu berdiri semuanya. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu, usai sudah ibadah kita, dan kita akan segera mengakhiri dan kembali melanjutkan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Namun jangan lupa, sebaliknya ingatlah selalu firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Mengucap syukurlah karena kita memiliki Allah Yehovah Jireh. Sekarang persiapkan hati dan pikiran kita, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, kasih yang sejati dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, serta kekuatan yang datang dari Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal yang Maha Esa itu mencurahkan berkat yang melimpah kepada saudara-saudara sekalian, mulai hari ini, esok, lusa, dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, dan saatnya kita mengambil saat teduh pribadi, mengucap syukur untuk ibadah kita pada hari ini. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan.